Cepat kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Dia pergi ke sana. Suara apa itu? Mereka tangkap buronan. Jangan bersuara. Dia lari ke sana. Sialan, dia membiusku. Kalian berdua periksa di sana. Tolong. Tolong aku. Jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kediaman Ning. Ningtang, Ningku, ayah Ningtang. kau putri durhaka. Ningtang. Beraninya kau hamil sebelum menikah. Reputasi keluarga Ning kita telah kau hancurkan sepenuhnya. Aku hamil. Aku tidak pernah menyangka akan hamil anaknya. Ningtang, cepat pergi dan minum obat penggugur itu. Ning lihat, Nona suruh kediaman Ning. Singkirkan anak ini untukku. Baisi, Nyonya kediaman Ning. Dan tangani secara diam-diam. Aku tidak akan meminumnya. Apa katamu? Jika kau tidak berani meminumnya, keluarga Ning tidak akan lagi menganggapmu sebagai putri. Ayah yang mulia, selama bertahun-tahun ini, pernahkah kau benar-benar memperlakukan aku sebagai putrimu? Ibuku, sebagai wanita dari keluarga terpandang, menikahimu bertentangan dengan keinginan keluarganya. Tapi kau, di belakang ibu, punya anak dengan seorang pelacur di luar, dan bahkan membawa mereka pulang, membuat ibu marah sampai wafat. Ibu meninggal. Dan kau menjadi lebih buruk lagi, mengangkat mereka menjadi nyonya pertama dan nona muda tertua. Tapi aku, setiap hari untuk kalian semua, mencuci pakaian dan memasak, hidup lebih buruk dari pelayan. Apakah ada ayah sepertimu di dunia ini? Apakah ada putri sepertiku di dunia ini? Diam. Sekarang setelah ibu meninggal, anak dalam kandunganku adalah satu-satunya kerabatku di dunia ini. Walau harus putus hubungan dengan keluarga Ning, aku akan melindunginya. Kau, putri durhaka, pengawal, tua. Ningtang hamil sebelum menikah dan tidak bermoral. Usir dia dari keluarga Ning. Kau tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Aku tahu tidak peduli untuk tinggal di keluarga Ning ini. The film was translated and narrated by M Media. Nak, jangan khawatir. Tidak peduli berapapun biayanya, ibu akan melindungimu dan menyambut kedatanganmu. 7 tahun kemudian. Ning tuan-tuan. Balai pengobatan. Dokter, bagaimana tuan-tuan? Dokter. Nadi anak ini kacau. Apakah dia makan sesuatu yang buruk? Tuan-tuan masih kecil dan juga rakus. Dia mungkin diam-diam makan sesuatu saat aku tidak memperhatikan. Tidak ada yang serius. Ibu anak itu, kau tidak perlu khawatir. Pertama, ikutlah denganku untuk mengambil obat. Dokter, biaya konsultasinya mungkin sekitar 5 taeprak. Nyonya Ning, aku tahu kau tidak berada. Bagaimana kalau kali ini kurangi dosis obat? Tidak, kesehatan tuan-tuan yang paling penting. Lewat sini, silakan. Tuan-tuan, kamu harus pengertian. Jangan sampai ibu menghabiskan banyak uang. Cucuku sayang.
Ki Heng, yang mulia pewaris kediaman Marquis. Kakek sangat merindukanmu sampai kehilangan akal. Marquis, ayah dari Ki Heng. Dan bahkan kakinya patah. Ayah hanya terkilir pergelangan kaki. Jika ayah datang sedikit lebih lambat, ayah bisa bermain bulu tangkis. Kau tahu anak durhaka. Aku tidak bisa mengandalkanmu, bahkan jika kau tidak punya anak. Setidaknya kau harus menikah. Tahukah kau? Berapa banyak orang di istana dan masyarakat mengincar kekuatan militer kediaman Marquis kita? Mereka sangat menginginkannya. Jika kau tidak menikah dan punya anak sekarang, kau akan bermain tepat di tangan mereka. Ayah, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Hubungan pria dan wanita butuh takdir. Walau ayah khawatir, putramu tak berdaya. Jika ayah benar-benar cemas, apa putramu benar-benar ke rumah Borgir dan mencarikan ayah 2 menantu perempuan? Kau berpura-pura menjadi bangsawan yang bejat. Untuk siapa kau bersandiwara? Orang tua ini pasti akan marah sampai mati olehmu. Langit di atas. Orang tua ini bertarung seumur hidup. Tidak pernah mempermalukan langit di atas, maupun rakyat jelata di bawah. Aku mohon kau tunjukkan belas kasihan yang besar, dan anugerahkan kepada orang tua ini seorang cucu. Kakek, Heng El, lihat anak ini. Dia persis sepertimu saat kau masih kecil. kakek, tuan-tuan tidak sopan. Cucu yang baik, mainkan permainan dengan kakek. Kakek akan mentraktirmu manisan Hawthorne. Baiklah, cepat, bawa alat-alat dari klinik untuk tes paternitas tetes darah. Ya, Ayah, tolong bersikap rasional. The film was translated Ini hanya and seorang anak narrated dari by keluarga M. biasa. Media. Kakek, aku tahu ini. Buku cerita Bilan. Ini cara untuk menemukan keluargamu. Jadi setelah aku menyelesaikan permainan ini, apakah aku bisa menemukan ayah? Ya. Anak baik. Apakah ayahmu tidak berada di sisimu? Ibu memberitahuku. Ayah pergi ke tempat yang sangat jauh. Dan aku harus menunggu sampai aku besar untuk menemukannya. Namun, memiliki ibuku sudah cukup bagiku. Karena ibuku adalah ibu terbaik di dunia. Luar biasa. Ini sungguh hebat sekarang. Tidak hanya aku punya seorang cucu, tapi aku punya menantu perempuan. Ini sungguh luar biasa. Ayah hanya melihat anak manapun. Dan ayah mengira mereka adalah darah dagingku. Ayah tahu. Meskipun putramu agak pesolek. Di ibu kota, dia terkenal bersih. Aku tidak peduli apakah kau hidup bersih atau tidak. Hari ini kau harus menjalani tes dulu. Heng El. Kita punya pewaris. Kediaman Marquis kita punya pewaris. Oh, cucu baikku. Kakek sangat merindukanmu. Kakek harus membawamu pulang. Aku akan bangunkanmu rumah megah di pinggiran ibu kota. Dan aku akan membawamu untuk menjelajahi semua gunung terkenal dan sungai besar. Bagaimana kalau begitu? Mana anak itu? Mana anak yang tadi? Dia benar-benar putraku. Mungkinkah itu wanita dari 7 tahun lalu? Ini semua salahmu. Pasti kau tadi tidak memperlakukan anak itu sebagai darah dagingmu sendiri. Lalu cucuku jadi sedih. Dan dia pergi.
Cepat pergi dan temukan dia untukku. Bahkan jika harus mencari di seluruh ibu kota, kau harus menemukan cucuku dan membawanya kembali padaku. Ya, ini adalah pemberitahuan dari kediaman Marquis Wei Yuan. Aku ingin tahu anak siapa ini, sampai seberuntung ini. Tuan-tuan, mulai sekarang, kamu tidak boleh asal mengambil barang dari orang asing. Apa yang ingin kamu makan? Ibu akan membelikannya untukmu. Barang-barang yang tidak jelas, asalnya seperti ini. Sangat berbahaya. Ibu akan memakannya, tidak apa-apa. Tuan-tuan mengerti. Bakpao daging. Bakpao daging dengan kulit tipis dan isian melimpah. 3 koin setiap satu. 5 koin 2 buah. Jangan lewat kah, para pejalan kaki. Ibu, tuan-tuan ingin makan bakpao daging. Tuan-tuan, ibu baru saja membeli obat. Dan sekarang hanya punya 1 koin tersisa. Tidak apa-apa, Ibu. Tuan-tuan hanya akan mencium baunya. Itu tidak berbeda dengan memakannya. Tuan-tuan yang baik, ketika ibu mendapatkan uang, ibu akan membelikan The tuan-tuan film was 10 bakpao translated daging and besar. narrated Yeah. by M Media. Yulia, sepupu muda Kihai. Kamu, Maaf, kau memukul seseorang dan mengira minta maaf cukup untuk pergi begitu saja. Tuan-tuan, hati-hati. Ibu, biar aku lihat, apakah kamu terluka dimanapun. Ibu, aku baik-baik saja. Nona muda, kau jelas menabrak kami duluan tadi. Dan putraku sudah meminta maaf padamu. Kenapa kau masih menyakiti orang? Apakah kau tahu siapa putramu? Baru saja menabrak. Ini adalah sepupu kediaman Marquis Wei Yuan. Kekasih masa kecil yang mulia putra mahkota. Jika terjadi sesuatu yang salah, putramu tak bisa membayarnya, walau dengan 10 nyawa. Kau, Hong Kiao, lupakan saja. Aku adalah sepupu terhormat dari kediaman Marquis. Dan seorang budik dari pedesaan. Dan anak yang bahkan tak mampu membeli makanan. Anak seperti ini meminta maaf kepadaku. Hanya akan mengotori telingaku. Yang mulia putra mahkota telah tiba. Minggir, minggir. Hati-hati dengan kuda. Kakak sepupu. Itu kamu. Sepupu, apa yang kamu lakukan di sini? Sepupu Lianer telah dianiaya. Kamu harus menegakkan keadilan untuk Lianer. Dilihat dari sikap sombongmu barusan. Kamu seharusnya bukan orang yang dirugikan. Sepupu, berhenti. Masalah kau melukai putraku barusan. Belum selesai. Bagaimana kau berencana untuk mengganti rugi? Ganti rugi untuk apa? Jika kamu membuatku kehilangan muka di depan sepupuku hari ini, kalian berdua tak akan bisa membayarnya, walau aku menjual kalian. Jadi kamu hanya ingin uang, bukan? Apa masalahnya? Namun, bagiku, menarik uang tunai dari kediaman Marquis itu harus melalui perbendaharaan. 1 bulan. Oh tidak. 2 bulan. Setidaknya butuh 2 bulan bagiku untuk membayarmu. Masih mencoba menunda pembayaran? Apa kau kira, aku tak punya cara menghadapimu? Baiklah, 2 bulan. Hanya 2 bulan. Jika kau kurang bahkan 1 koin pun, maka aku, Ning Tang, akan memastikan semua orang di ibu kota tahu. Yang disebut nona muda dari keluarga terpandang itu tidak lain hanyalah orang yang tidak jujur dan tercela. Tuan-tuan, ayo pergi. Kamu adalah seorang ibu, bahkan tidak mampu membeli roti. Mulai sekarang tunggulah untuk mengemis di jalanan bersama anak ini. Tuan-tuan, jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkanmu kelaparan 2 hari ke depan. Ibu sudah menemukan pekerjaan yang bagus, dan sebentar lagi kita akan bisa membelikan tuan-tuan bakpao daging untuk dimakan. Bagaimana? Sudahkah kamu menemukannya? Melapor kepada yang mulia putra mahkota, Sulfie. belum ada kabar. Terus Kari. Kamu harus menemukan anak itu sesegera mungkin.
Mama, Kalian para pendatang baru, para pelayan di mansion dengarkan baik-baik. Kediaman marki kami tidak seperti tempat lain. Ada banyak aturan. Jika kalian ingin tinggal dan bekerja di mansion ini, kalian harus mematuhinya dengan ketat. Sungguh kediaman yang megah. Ini puluhan ribu kali lebih baik daripada milik keluarga Ning. Jika aku bisa tinggal dan bekerja di kediaman Marquis Wei Yuan, gaji bulanannya pasti akan besar. Yang mulia putra mahkota. Putra mahkota muda itu belum ditemukan. Kenapa kamu membeli begitu banyak mainan? aku belum bisa merawatnya dengan baik selama 6 tahun terakhir. Ini adalah kompensasi untuknya. Tapi itu masih jauh dari cukup. The film was translated and narrated by M Media. Yang mulia putra mahkota. Bahkan tidak ada wanita di kediaman Markus kami. Kenapa kamu membeli begitu banyak perona pipi? Untuk siapa ini? Tentu saja untuk ibu anakku. Pohon besi akhirnya mekar setelah 1000 tahun. Aku ingin melihat siapa putra mahkota muda ini dan ibunya. Sebenarnya, sampai membuatmu begitu peduli. Yang mulia putra mahkota. Dia adalah putra mahkota dari kediaman Marquis Wei Yuan. Pernahkah aku melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Mengapa wanita ini terlihat begitu akrab? Nona muda, kita pernah bertemu sebelumnya. Melapor kepada yang mulia putra mahkota. Ini hari pertamaku jadi pelayan di mansion. Sepupu, aku kenal pelayan ini. Mengapa kamu ada di mansion? Sepupu, aku dengar hari ini rumah besar itu memiliki rombongan pelayan baru. Aku khawatir ada orang dengan niat buruk. Aku datang untuk mengingatkanmu. Sepupu, aku bahkan belum masuk ke mansion. Dan Yulian sudah menargetkanku seperti ini. Jadi dia takut aku akan merusak posisinya. Karakternya buruk. Baru saja di jalan dia sengaja memeras uang dariku. Siapa yang tahu metode apa yang dia gunakan untuk mendapatkan pekerjaan di kediaman Marki? Apakah ini benar? Melapor kepada yang mulia putra mahkota, semua proses seleksi untuk masuk ke mansion sebagai pelayan. Hamba ini sudah lulus. Mengenai apa yang Nonaki katakan, itu adalah fitnah terang-terangan. Jika Anda punya bukti, Anda bisa menunjukkannya. Aku tidak takut menghadapimu di pengadilan. Bagi seorang wanita rapuh untuk memiliki ketenangan seperti itu sungguh langka. Kamu tidak masuk akal. Cukup, urusan pribadimu bukan urusanku. Su Feng, antar dia keluar. Ning Tang, apakah kamu dengar itu? Yang mulia putra mahkota. Dia menyuruhmu pergi. Kenapa kamu belum pergi? Nona, tolong. Aku pergi. Sepupu, dia punya anak. Dia benar-benar tak cocok tinggal di kediaman Marki sebagai pelayan. Kamu punya anak. Menanggapi yang mulia putra mahkota, tuan-tuan hamba sudah berusia 6 tahun. 6 tahun. Usia yang sama dengan anakku. Yang belum pernah kutemui. Meskipun dia sedikit muda. Dia sangat penurut. Hamba jamin, itu sama sekali tidak akan memengaruhi tugas harian Anda di kediaman. Baiklah, kamu diterima. Karena kamu punya anak, pengeluaran harianmu pasti akan lebih tinggi. Jadi, jangan jadi pelayan kebersihan. Pergi ke ruang belajar dan jadilah pelayan pribadiku. Ikuti aku. Hai kamu. Kenapa dia harus menjadi pelayan pribadi sepupu? Yang mulia putra mahkota baru saja mengetahui. Dia punya anak. Kebetulan Nona Ning juga punya anak. Menurutku, yang mulia putra mahkota mungkin meminta nasihatnya tentang cara membesarkan anak. Orang seperti ini, beraninya dia mencoba merebut sepupuku dariku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Ruang belajar. Hamba tidak menyangka yang mulia putra mahkota memiliki hobi seperti itu. Ruang belajar ini sekarang hampir menjadi ruang mainan. Ini tentu saja bukan. Disiapkan oleh yang mulia putra mahkota untukku sendiri. Jangan membuat dugaan liar. Kalau begitu, ini semua untuk putra mahkota muda. Tepat sekali. Desas-desus bilang yang mulia putra mahkota kediaman Marquis Wei Yuan. Selalu dingin terhadap orang lain. Dan tidak tertarik pada wanita. Ternyata sifat baiknya. Semuanya dicadangkan untuk istri dan anaknya. Sungguh suami dan ayah yang baik. Baru saja kamu bilang anakmu berusia 6 tahun ini. Yang mulia putra mahkota ini bertanya kepadamu. Apakah anak berusia 6 tahun menyukai layang-layang kupu-kupu? Tentu saja mereka akan. Seorang anak berusia 6 tahun, berada pada tahap paling ingin tahu dan aktif.
Jika ada yang bisa menemaninya main layang-layang, dia pasti akan sangat gembira. Bagaimana kalau aku pergi mencari putra mahkota muda? Yang mulia putra mahkota sibuk dengan tugas resmi. Hamba bisa menemani putra mahkota muda untuk Anda. Tidak perlu, putra mahkota muda sedang tidak enak badan dan butuh istirahat. Aku akan mengunjunginya sendiri. Anak berusia 6 tahun memang. Pada usia yang rentan sakit. Tuan-tuan hamba masih di rumah, menunggu hamba merebus obat untuknya. Namun dibandingkan dengan Anda, kemampuan hamba tidak memadai. Dan hamba tidak bisa menyiapkan untuk tuan-tuan. Begitu banyak mainan. Ini kelalaian tugasku sebagai ibu. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Kamu mampu membesarkan anak sendirian. Kamu telah mencapai sesuatu yang di luar jangkauan orang biasa. The Tidak film perlu was menyalahkan translated dirimu sendiri. and Bawa layang-layang narrated ini by kembali M. bersamamu. Media. Bermainlah dengan anakmu. Terima kasih yang mulia putra mahkota. Hamba membesarkan tuan-tuan sendirian. Aku menanggung tatapan meremehkan dari banyak orang. Dan mendengarkan kata-kata keji yang tak ada habisnya. Hamba kira hamba sudah kebal. Aku tak pernah menyangka yang mulia putra mahkota. Bahwa Anda benar-benar bisa memahami aku dan tuan-tuan. Mungkin darah dagingku sendiri juga ada di suatu tempat. Menjalani hidup yang sulit seperti itu. Karena kamu sudah masuk kediaman Marquis untuk bekerja. Ayahku adalah orang yang baik hati. Dia tidak akan pernah mempersulit bawahannya. Berikan perintah. Bawa 100 tile perak bermotif. Dan sekotak mainan. Berikan itu kepada Ningtang. Ya, Terima kasih atas hadiah murah hati yang mulia putra mahkota. Tidak perlu formalitas. Kamu tadi bilang anak itu sedang sakit. Obat herbal ini perlu diminum 3 kali sehari. Agar efektif. Besok bawa anak itu ke kediaman Marquis. Kamu akan merebus obatnya tepat waktu. Sungguh. Tuan-tuan hamba paling patuh saat minum obat. Besok aku akan biarkan yang mulia lihat sendiri. Sepatuh apapun dia, bisakah dibandingkan dengan anakku? Tuan-tuan, yang mulia putra mahkota berkata, semua mainan di sini. Tuan-tuan bisa bermain dengan semuanya. Yang mulia putra mahkota adalah orang yang baik hati. Tuan-tuan harus berterima kasih padanya dengan baik. Apakah kamu mengerti? Yang mulia putra mahkota sangat baik. Bisakah tuan-tuan memintanya untuk menjadi ayahku? Tuan-tuan, yang mulia putra mahkota sudah memiliki anaknya sendiri. Dia tidak bisa menjadi ayah tuan-tuan. Tuan-tuan sudah cukup dengan seorang ibu. Tidak punya ayah, juga tidak apa-apa. Ningtang, cepat kemari. Sudah waktunya bekerja. Tuan-tuan, ini. Ibu akan bekerja sekarang. Kamu harus tetap di sini dengan patuh. Jangan lari-lari, mengerti? Kemarin hari pertamanya di kediaman. Dia menjadi pelayan pribadi. Hari ini, dia benar-benar membawa anak ini langsung ke sini. Jika ini terus berlanjut, apakah dia akan langsung naik ke tempat tidur sepupu? Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya mencuri sepupu. Wanita jahat, apa yang kamu lakukan di sini? Seperti yang diharapkan, anak yang tidak sopan. Tuan-tuan jangan salah paham. Ibumu memintaku untuk datang mencarimu. Dia bilang untuk menyuruhmu ke gudang kayu. Aku tidak percaya padamu. Ibu jelas-jelas menyuruhku untuk tinggal di ruang belajar, tak kemana-mana. Begitukah? Tapi aku baru saja melihat di gudang kayu. Ibumu jatuh dan kakinya patah. Dia banyak berdarah. Apa ibu terluka? Ibu, Gudang kayu bakar. kamu bohong. Ibu sama sekali tidak ada di sini. Masih ingin melihat ibumu. Hari ini aku akan mengirimmu bertemu Raja Neraka. Dasar wanita jahat. Biarkan aku keluar. Tuan-tuan, ini sudah siang. Sudah waktunya minum obatmu. Di mana dia?
Kemana dia pergi bermain? Mengapa terburu-buru? Dia bahkan menjatuhkan pedang kayunya. Oh tidak, gudang kayu terbakar. Sepertinya ada anak di dalamnya. Tuan-tuan, tuan-tuan. Ibu, Tuan-tuan, Kiulian, katakan padaku, kemana kau membawa tuan-tuan? Itu, dia ingin bermain sendiri di gudang kayu. Aku datang setelah dengar pelayan bilang ada kebakaran. Untuk melihat. Maksudmu putramu? Dia tidak akan. Masih di gudang kayu kan? The Tuan-tuan, film was translated Tuan-tuan. and narrated by M Media. sungguh orang yang tidak beruntung. Begitu dia tiba, dia merebut posisi pelayan pribadi. Sekarang dia bahkan membawa anak untuk bekerja, menyebabkan kekacauan di seluruh kediaman Marki. ibu, Tuan-tuan, itu suara tuan-tuan. Aku mendengarnya. Tuan-tuan ada di dalam. Cepat padamkan apinya. Klien ini pasti gila kan? Tidak ada siapa-siapa di gudang kayu ini. Kalian berdua pergi dan tahan dia untukku. Jika ada yang meninggal, dan putra mahkota menyalahkan kita, tidak ada dari kita yang bisa menanggung tanggung jawabnya. Ya, tuan-tuan, lepaskan aku. Sudah berapa lama api ini menyala? Jika kita tidak segera menyelamatkannya, tuan-tuan akan dalam bahaya. Cepat lepaskan aku, tuan-tuan. Yang mulia putra mahkota. Aku ingin bertemu yang mulia putra mahkota. Cepat pergi cari yang mulia putra mahkota. Dia pasti akan menyelamatkan tuan-tuan. Sungguh mimpi yang muluk. Bagaimana sepupuku bisa jadi pelayan rendahan sepertimu? Dilihat begitu saja. Menurutku kau benar-benar gila. Airnya sudah sampai. Jangan buang-buang tenagamu. Aku sudah merusak katup ini. Sebentar lagi tinggal menunggu putramu. Pemakaman yang layak. Tuan-tuan, tuan-tuan, tuan-tuan. Apa yang kamu lakukan? Yang mulia putra mahkota, tolong selamatkan tuan-tuan. Selamatkan tuan-tuan. Aku datang. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kamu baik-baik saja tuan-tuan. Tuan-tuan, kamu sama sekali tidak boleh terluka. Cepat, cepat bawa ember air. Datang dan padamkan api. Ya. Sisi ini. Jangan khawatir, tuan-tuan hanya menghirup terlalu banyak asap, dan sementara tidak sadarkan diri. Aku akan memastikan dia baik-baik saja. Terima kasih banyak yang mulia putra mahkota. Sulfin, Baik tuan, bawahan Anda segera mengirim seseorang untuk membawanya ke klinik. Mengapa kakak sepupu kembali saat ini? Namun, selama aku memberitahu kakak sepupu bahwa Ning Tang diam-diam membawa orang luar ke kediaman, kakak sepupu pasti akan marah dan menghukum Ning Tang. Ning Tang, beraninya kau memukulku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Aku memukulmu karena kau mengutuk tuan-tuan. Aku memukulmu karena kau menyakiti tuan-tuan. Kau gila. Anak sialan itu. Dia pantas mati. Jangan kira hanya karena kakak sepupu menyelamatkan tuan-tuan. Kau punya backingan sekarang. Nona Ningtang, kamu baik-baik saja. Aku memberitahumu, Kiulian. Jika sesuatu terjadi pada tuan-tuan hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kakak sepupu, Ning Tang secara pribadi, membawa anak ke kediaman untuk bekerja, bahkan menyentuh mainan yang kau siapkan. Untuk putra mahkota muda, dia melanggar aturan. Dia harus diusir dari kediaman Marki. Ning Tang, mari kita lihat kali ini, bagaimana kau bisa tetap tinggal di kediaman ini, mencoba merebut kakak sepupu dariku. Sejak kapan giliran kediaman Marquis? Apakah sepupu pantas membuat keputusan? Kakak sepupu, Lianer tidak berani. Hanya saja Ning Tang. Dia membawa tuan-tuan ke kediaman atas perintahku. Apa
Apakah kamu masih ingin mengikuti aturan dan mengusirku dari kediaman Marquis? Aku. Nonaki, sandiwara Anda sudah berakhir. Sekarang giliran saya yang bertanya kepada Anda. Kenapa Anda begitu kejam dan tak berperasaan? Mengunci seorang anak berusia 6 tahun di gudang kayu, membakarnya untuk membunuh mereka. Sungguh wanita desa yang vulgar. Tuduhan fitnah ini. Namun kau masih berani mengucapkannya? Saya Ningtang selalu bertindak terbuka dan terhormat. Tidak seperti Anda. Yang mulia putra mahkota. Hari ini pintu gudang kayu dihancurkan dan terbakar tanpa sebab. Pasti ada yang sengaja melakukannya. Qi Yulian. Apakah yang dia katakan berhubungan denganmu? Kalian berdua pergi ke Yamen bersama untuk dihukum. Perintahkan Jing Shaoyin dalam 3 hari mengeluarkan dekret hukuman. Jika batas waktu terlampau, Yang Mulia Putra Mahkota ini pasti akan berkunjung. Ini adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Tunggu. Bawa sepupu ini untuk menerima hukuman bersama. Sepupu, aku. Meskipun kau dari kediaman Marquis Wei Yuan, seorang sepupu, tapi mulai sekarang, jika kau berani lagi menggunakan atas nama kediaman Marquis bertindak sewenang-wenang, jangan salahkan putra mahkota ini karena menegakkan keadilan pada keluarga sendiri. Ningtang, tidak peduli skema apapun yang telah kau gunakan, yang membuat sepupu sangat menyukaimu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil mencuri sepupuku. Bawa mereka pergi. Terima kasih, Yang Mulia Putra Mahkota, karena telah membela kami ibu dan anak. Terima kasih, Yang Mulia Putra Mahkota. Tidak perlu formalitas. Ayo pergi. Tunjangan rutin kediaman Marquis untuk pengurus. Apakah tidak cukup untuk biaya hidup 2 orang? Yang Mulia Putra Mahkota. Anak berusia 6 tahun ini. Pada usia yang butuh banyak biaya. Tidakkah Anda dengar? Anak laki-laki tumbuh menghabiskan harta ayam. Lagi pula. Dia masih membesarkan anak sendirian. Pergi dan beli semuanya dari warungnya. Biarkan mereka pulang dan istirahat lebih awal. Ini. Sepertinya Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar tergerak kali ini. Nona Ning, tolong kemas semua ini untukku. Apa? Kau ingin membeli semua perona pipi ini? Tapi ini baru saja terjatuh ke tanah. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Bukankah semua ini baik-baik saja? Aku punya banyak kerabat di rumah. Ibu, saudari, bibi, dan sebagainya. Semua ini perlu dihadiahkan. Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu diskon. Biaya ini cukup besar. Yang Mulia Putra Mahkota akan memberimu penggantian. Tentu saja. Bagaimana aku dapat perak sebanyak itu? Nona Nin, Anda harus segera mengemasnya untukku. Selesai. Ini. Aku ingin tahu tentang Yang Mulia Putra Mahkota yang membeli begitu banyak perona pipi untuk diberikan kepada nona muda yang mana. Nona Nin, Anda salah paham. Yang Mulia Putra Mahkota, dia. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, aku akan mengambil peratnya. Terima kasih, tuan-tuan. Ayo pergi. Tuan-tuan, kita pindah hari ini. Pindah ke tempat dekat. Kediaman Marquis sedikit lebih dekat, agar ibu lebih mudah menjagamu setelah bekerja. Tuan-tuan akan mendengarkan ibu. Kalau begitu, ibu akan pergi mengantar sesuatu. Tuan-tuan boleh main sebentar dengan teman. Janji pada ibu. Kali ini kau sama sekali tidak boleh terluka lagi. Mengerti? Jangan khawatir. Aku membawanya hari ini. Topen yang dibelikan ibuku untukku. Jika orang jahat datang, aku akan menakuti mereka. Kalau begitu, pergilah bermain. Ya, Ayo pergi. Xiaofui, waktunya pulang untuk makan malam. Ayas, aku akan kembali sekarang. Xiaofu. Andai saja, aku juga punya ayah. Yang Mulia Putra Mahkota, orang-orang kami menemukan putra mahkota muda tinggal di depan sana, di desa ini. Ayo kita lihat.
Ning tuan-tuan seperti rumput liar. Tak dicintai ayah, tak diinginkan siapapun. Xiao Shen. Jadi kenapa? Punya ibuku saja sudah cukup. Ini adalah Yang Mulia Putra Mahkota, itu sepertinya anak Nona Ning. Dia sedang diganggu. pergi. Ayo kita lihat. Ayahku bilang, anak tanpa ayah adalah anak haram. Ibumu pasti bukan orang baik juga. Kau tidak boleh menjelek-jelekkan ibuku. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, malam ini monster akan memakan jantung dan hatimu. Aku tidak menyangka Putra Ningtan akan sangat mirip dengannya. Keduanya panas hati dan anti ketidakadilan. Bagus. Aku sangat menyukainya. Xiaoxiang. Xiaoxiang, ada apa? Siapa yang membulimu? Apakah itu kamu yang membuli Xiaoxiangku? Ayah, aku hanya bilang dia tidak punya ayah. Dan dia ingin monster datang, memakan jantung dan hatiku. Xiao Sheng takut. Jangan takut. Nah, ayah akan membalas dendam untukmu. Jadi ini bocah kecil yang tidak berpendidikan. Berani-beraninya kau membuli anakku. Aku akan melemparmu ke sungai dan menenggelamkanmu. Mau pergi? Biarkan dia pergi. Apa hubunganmu dengannya? Aku sedang memberi pelajaran pada bocah kecil ini. Apa urusanmu? Ayah. Yang Mulia Putra Mahkota, bisakah kau berpura-pura menjadi ayahku? Tuan-tuan tidak punya ayah. Dan mereka semua membuliku. The film was Selama translated bertahun-tahun ini, and narrated putraku by pasti M Media. juga sering diintimidasi seperti ini. Yang Mulia Putra Mahkota, kita baru saja kebetulan menemukan ini hari ini. Tuan-tuan dan Nona Ning, seorang yatim piatu dan seorang janda pasti sering diganggu setiap hari. Tuan-tuan, jangan takut, ayah ada di sini. Kau berani mengganggu putraku. Apa kau bosan hidup? Sufin, Ada di sini. beri dia pelajaran. Si bodoh buta mana yang berani menindas anakku? Apa kau bosan hidup? Pahlawan wanita, tolong ampuni nyawaku. Mulai sekarang, jaga mulutmu. Jika kau berani menindas anakku lagi, hati-hati, aku tidak akan melepaskanmu. Yang Mulia Putra Mahkota, aku tak tahu siapa suami Nona Ningtang. Adalah makhluk ilahi macam apa dia. Untuk menguasai sifat yang garang. Tidak setiap gadis dilahirkan seperti ini. Itu hanya kekuatan seorang ibu. Menurutku dia baik-baik saja seperti apa adanya. Lebih baik melihat sekali daripada mendengar 100 kali. Jadi ini, kecantikan ada di mata yang melihat. Xiaoxiang, cepat minta maaf pada temanmu. Aku minta maaf, tolong maafkan kami. Hari ini aku sedang senam. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Sekarang, pergi sana. Ya, Ayah, kitibu. Ayo pergi. Ayo pergi, ibu akan mengantarmu pulang. Ayah, Itu bukan apa-apa. tuan-tuan, dia adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Bagaimana bisa kau memanggilnya ayah? Omong kosong. Ibu, aku tidak mengada-ada. Yang Mulia Putra Mahkota yang setuju untuk menjadi ayah tuan-tuan. Tuan-tuan hanya anak kecil yang bicara polos, Yang Mulia Putra Mahkota. Kata-kata anak-anak itu polos. Mohon Yang Mulia Putra Mahkota, jangan marah. Aku tidak tersinggung. Dan aku harus berterima kasih pada tuan-tuan. Karena membiarkanku merasakan perasaan membela seorang putra. Putra Yang Mulia Putra Mahkota pasti akan dimanjakan dan disayangi. Bagaimana mungkin ada yang menindasnya? Kami akan pergi sekarang. Kau berbicara seolah itu benar. Meskipun kau sendiri punya anak. Tapi dia benar-benar sudah banyak membantuku. Harus cari kesempatan untuk berterima kasih dengan pantas. Sufin, apa kau pikir putraku juga akan selucu tuan-tuan? putra mahkota muda kecil pasti akan lebih lucu. Permisi, boleh saya bertanya sesuatu? Anak siapa ini? Apakah Anda mengenal mereka? Keluarga ini, kau datang di waktu yang tidak tepat. Mereka baru saja pindah. Kediaman Marquis Wu Yuan. Tuan-tuan, ibu akan merapikan ruang belajar. Aku akan mengantarmu pulang setelah selesai. Kau tetap di sini dengan patuh. Baiklah, Ibu. Kau dipukuli dan berakhir diamen. Hukuman apa lagi yang kau mau terima? Jangan pikir sepupu selalu membelamu. Kau bisa tinggal di kediaman Marki
membujuknya menjadi burung phoenix dari ayam liar. Biarkan aku memberitahumu. Aku akan segera menjadi nyonya kediaman Marki. Pertama, tidak sepertimu. Aku tidak suka melamun. Kedua, jika ingin jadi nyonya kediaman Marquis, Yang Mulia Putra Mahkota juga harus menyukaimu. Sepupuku dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Kekasih masa kecil. Perasaan kami dalam. Tentu saja itu bukan sesuatu yang orang luar sepertimu bisa bandingkan. Iya ya, kekasih masa kecil. Perasaan yang dalam. Lalu, mengapa setelah kau dewasa sejak lama, Yang Mulia Putra Mahkota belum juga pergi ke kediamanmu untuk melamar? Kau, minggir, aku harus merapikan ruang belajar. Qi Yulian, apakah kau membius Yang Mulia Putra Mahkota? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Qi Yulian, kau baru saja bilang, kau ingin menjadi nyonya kediaman Marquis. Kau berencana pakai metode seperti itu? Sepupu, apakah kau merasa tidak enak badan? Biarkan aku masuk cepat untuk membantumu. Masuklah. Sepupu, aku datang. Sepupu. Sepupu, kau salah orang. Biarkan aku masuk cepat. Yang Mulia Putra Mahkota, jangan. Tuan-tuan masih di luar. The film was translated and narrated jika kau by tidak mau, M Media. maka kirim aku ke balai pengobatan. Aku akan melakukannya. Kau menyelamatkan tuan-tuan. Dan kau juga penampilan yang kusukai. Ini adalah cara untuk membalas kebaikanmu. Ini kesepakatan yang adil, jadi aku terima. Bintang. Bintang. Yang Mulia Putra Mahkota, bagaimana jika aku hamil? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Bintang. Aku bawa kamu ke kediaman dan berikan status layak, agar kau dan tuan-tuan bisa hidup dengan baik. Dia putra mahkota yang bermartabat, tapi aku saat ini hanyalah seorang pelayan tanpa dukungan keluarga. Dan aku juga punya tuan-tuan bersamaku. Jika aku masuk ke istana sebagai selir, hidup pasti tidak akan mudah. Bagaimana menurutmu? Pertimbangkanlah. Terima kasih, Yang Mulia Putra Mahkota. Mengenai apa yang terjadi hari ini, mari kita anggap itu tidak pernah terjadi di antara kita. Tuan-tuan masih menungguku di luar. Aku akan pergi sekarang. Dia tidak mau menjadi selir putra mahkota. Mungkinkah? Dia benar-benar tidak memiliki perasaan sama sekali padaku? Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab padamu. Ningtang, cepat bangun. Setelah kemarin, Yang Mulia Putra Mahkota dan aku sekarang impas. Sekarang bertemu setiap hari di kediaman Marquis, selalu tidak nyaman. Lebih baik mencari pekerjaan baru. Aku harus segera meninggalkan kediaman Marquis. Tapi kemana aku harus pergi? Pengurus Ning, ada surat untukmu di pos jaga. Sebuah surat. Selain tuan-tuan, hanya dia yang seharusnya menulis surat padaku. Tapi tuan-tuan belum tahu cara membaca. Ayah, Ningku. Pengurus Ning, kau baik-baik saja. Apakah ada kabar buruk? Bukan apa-apa, hanya surat keluarga. Terima kasih sudah menyampaikan pesan. Bertahun-tahun tidak bertemu. Aku sangat khawatir. Berharap putriku kembali untuk reuni keluarga. Sudah 7 tahun.
tapi bertemu. Lupakan saja. Ibu, lihat patung tanah liat buatanku. Cantik ya? Ini cantik, tuan-tuan, beritahu ibu. Siapa semua orang ini? Ini tuan-tuan. Ini ibu dan ini. Ini ayah. Tuan-tuan merindukan ayah, bukan begitu? Hanya sedikit. Ketika ibu pergi bekerja, ibu tidak bisa bersama tuan-tuan. Jadi tuan-tuan akan merasa sedikit ingin ayah bermain denganku. Tuan-tuan belum pernah bertemu kerabat lain. Aku tidak bisa merampas darinya. Kesempatan jumpa kakak nenek pihak ibu. Mungkin, jika kita kembali dan bertemu mereka, seseorang akan bisa menemani tuan-tuan di masa depan. Dan dia tidak akan begitu kesepian. Tuan-tuan, belum pernah ketemu kakak nenek dari ibu kan? Kalau begitu besok ibu akan minta The izin film was dan mengajak tuan-tuan translated bertemu kakak and nenek dari narrated ibu. by M Baik, Media. Benarkah? tuan-tuan, lihat. Ini rumah kakakmu. Ibu, ketika kita bertemu kakek, tuan-tuan ingin memberikan kincir angin kesayangannya kepada kakek. Baik. Kakek pasti akan menyukainya. Ayo pergi. Aku akan terus mengawasi. Kau kembali ke kediaman Marquis lalu lapor Marquis bahwa kami telah menemukan jejak putra mahkota muda. Ya, Kakek. Ibu, Tuan-tuan baik-baik saja. Aku hanya kembali setelah menerima suratmu. Ada apa? dia pasti tuan-tuan yang disebutkan Lian El. Lucu sekali. Kemarilah. Biar kakek memelukmu. Kau tidak perlu berakting lagi. Jika ada sesuatu, katakan saja langsung. Tang Er, walau kau lari dari rumah bangsawan 7 tahun silam, kau tetap anakku bagaimanapun juga. Ibu selirmu, adikmu, dan aku. Kami masih sangat mengkhawatirkan pernikahanmu. Pernikahanku? Tentu saja. Ayah, atas saranku. Sudah dapat keluarga yang baik untukmu. Ning Lian, adikku sayang. 7 tahun lalu, kau bersekongkol dengan Bai Shi untuk menjualku keluar dari istana. Sekarang, kau masih tidak akan melepaskanku. Pedagang kaya. Lord Ning, ini pasti putri Anda yang terhormat. Mendengar 100 kali tak sebanding dengan melihat sekali. Dia benar-benar menawan. Jika seseorang memiliki kecantikan seperti itu akan sangat indah. Ini Drama lama yang sama dari 7 tahun lalu. Hingga kini, aku belum bisa menghindarinya. Jadi Tuan Ning memanggilku kembali. Bukan karena dia sangat merindukan putrinya, melainkan untuk menjual putrinya. Lord Ning. Apa maksud semua ini? Putriku memiliki temperamen yang berapi-api. Mohon maafkan kekasarannya. Kekasaran. Ning Tang, kau punya anak sebelum menikah. Menurut hukum, kau layak ditenggelamkan dalam kerangkeng babi dan dicambau seumur hidup. Sekarang kami telah menemukanmu, seorang pedagang kaya untuk menjadi selirnya. Dan kau masih meremehkannya. Kau memang tak tahu apa yang baik untukmu. Ya, jika itu sangat bagus. Kalau begitu, kau menikah dengannya saja. Kau, bagiku untuk menjadi selir seseorang. Tidak mungkin. Ayah sudah menerima hadiah pertunangan. Apakah kau menikah hari ini atau tidak? Itu bukan keputusanmu. Penjaga, tangkap Ning Tang. Tuan-tuan, hati-hati. Ningtang, jika kau terus keras kepala, aku akan mengirim anak ini pergi. Kau tak akan lihat dia lagi selama hidupmu. Tidak, cepat kembalikan tuan-tuan padaku. Aku akan menikah, apa masih kurang? Lepaskan. Tuan-tuan, kau baik-baik saja. Ibu. Tuan-tuan takut. Tuan-tuan, jangan takut. Ibu akan melindungimu. Beraninya kau mengganggu putraku. Apa kau bosan hidup? Tuan-tuan ingin ayah. Ayah, cepat datang lindungi ibu dan aku. Dalam bisnis, Ningkun sering menyuap pejabat. Aku, mengingat kekerabatan kita, tidak pernah ikut campur. Kau berani pilih selinmu dan tinggalkan istrimu. Mengintimidasi cucuku.
siapkan kereta segera. Aku akan selamatkan cucu dan menantuku. Ya, Ayah, jangan khawatir. Setelah ibumu menikah, kamu akan punya ayah. karena Nona Tang bersikeras. Kalau begitu jangan berlutut lagi. Kembalilah ke rumah bangsawan bersamaku. Malam ini, kita akan resmi sebagai suami istri. Cantik. Jika kau berani melangkah maju lagi, aku akan menyeretmu bersamaku. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku. Nya. Tuanku, kereta Marquis telah tiba. Mengapa kediaman Marquis datang kemari? Pasti hanya lewat. Tidak perlu khawatir. Ya, ayah. Masalah yang paling mendesak sekarang adalah segera menikahkan kakak perempuan. Ning Tang, setelah kamu menikah dan menjadi selir, mari lihat apakah kau masih bisa bersikap mulia di keluarga Ning dan menindasku. Marquis telah tiba. Marquis, Anda datang. Apa tujuan Anda? Namun, aku ingin bertanya padamu. Apakah kau berencana untuk, di siang bolong, menjual putrimu? Apakah kau berencana menyebabkan kematian? Tangkap mereka. Mengapa ayah yang mulia putra mahkota datang? Mungkinkah Ning Tang melahirkan anak yang mulia putra mahkota? Tidak, kita tak boleh biarkan anak itu diakui klan. Ning Tang Jati istri putra mahkota, keluarganya pun terangkat derajatnya. Marquis, ini semua salah paham. Hanya salah paham. Marki Lianer tahu masalah ini tidak pantas. Tapi ini tetap urusan pribadi keluarga Ning. Saya minta Marki izinkan ayah saya yang menentukan. Masalah pribadi. Bahkan jika itu masalah pribadi, itu juga masalah pribadiku. Apa artinya ini? Mungkinkah Marki sudah tahu identitas asli Ning tuan-tuan? Ibu, apa kau baik-baik saja? Cucu. Cucu baikku, Kenapa kau menangis? Siapa yang mengintimidasimu? Dia. Cucu. Apa yang terjadi di sini? Marquis, Anda salah paham. Dia bukan cucu Anda. Ini adalah kesalahan putriku Ning Tang. Anak haram dari pria liar itu. Bajingan. Kau cukup berani mengatakan itu. Menawan, lempar mulutnya. Aku memberitahumu. Dia adalah cucuku. Dia adalah keturunan Marquis kita. Dia adalah pewaris gelar di masa depan. Dia sebenarnya keturunan Marquis. Aku tidak percaya. Ning Tang, bagaimana dia bisa terlibat dengan kediaman Marquis? Kau benar-benar bosan hidup. Beraninya kau mengintimidasi cucuku. Marquis, itu semua ide Ning Lian. Dia memberitahuku, dia punya adik perempuan secantik bunga, mengagumiku. Ingin menikahiku sebagai selir. Aku tidak tahu apa-apa tentang yang lainnya. Tolong ampuni nyawaku. Cukup. Baru saja nona muda ini bersumpah tidak akan menyerah. Namun kau mencoba merebutnya secara paksa. Aku melihat semuanya dengan jelas dari ambang pintu. Mulai hari ini, setiap pedagang di ibu kota tidak akan lagi berbisnis denganmu. Marquis, Anda memutus mata pencarian hamba ini. Dan kamu Ningku, apakah kau mengakui kesalahanmu? Marquis, ampuni nyawaku. Hamba ini tahu kesalahannya. Aku gagal dalam membesarkan putriku. Dimanjakan sampai berbuat kesalahan besar. Ini satu hal dan masih ada lagi. Dan ada lagi. Sepertinya, kau harus menanggung beberapa kesulitan agar kau ingat terus tampar dia. Dan ada lagi. Masih ada lagi. Dulu aku mengusir Ning Tang dari keluarga. 7 tahun aku tak peduli atau bertanya. Gagal sebagai seorang ayah. Jadi ayah tahu segalanya selama ini. Hanya saja, aku hanya tidak penting. Ibu, jangan menangis. Kakek sudah mengurus orang jahat itu. Semuanya. Apa sebenarnya yang kau lakukan selama ini? Perbuatan yang merugikan dan tidak bermoral. Dalam hatimu kau mengingatnya dengan sangat jelas. Marquis, hamba ini tahu kesalahannya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Marquis. Ampun, kapan aku bilang akan berbelas kasihan? Aku, di sisi lain, ingin bertanya padamu. Apa sebenarnya masalah-masalah ini?
Ini adalah tahun-tahunmu berbisnis. Bukti penyuapan. Seseorang melaporkanmu padaku sebelumnya. Aku berharap kau akan memperbaiki perilakumu dan tidak menghukummu. Tidak disangka kau menjadi semakin kurang ajar. Bahkan sampai mengintimidasi cucuku. Sekarang, kau harus membayar The film harganya was untuk ini. translated and narrated by M. Marquis, Media. Marquis, ampuni nyawaku. Sekarang aku juga kakak dari pihak ibu putra mahkota muda itu. Ini membuat kita semakin dekat melalui pernikahan. Jika aku tidak datang hari ini, kau mungkin sudah menjual cucuku. Entah kemana. Kau masih berani omong soal pernikahan demi kedekatan? Lincoln gagal mendidik putrinya dengan baik. Suap dan jual anak demi keuntungan pribadi. Dihukum atas berbagai kejahatan. Kirim dia ke Delhi Temple untuk eksekusi pada hari yang ditentukan. Marquis. Tangkar, sekarang kau adalah ibu dari putra mahkota muda itu. Mulai sekarang kau pasti akan menjadi permaisuri putra mahkota yang terhormat. Kau harus menyelamatkan ayah. Ibu, kakek dari pihak ibu sangat menyedihkan. Apa arti dieksekusi? Bisakah tuan-tuan masih melihat kakek dari pihak ibu nanti? Tuan-tuan tidak perlu mendengarkan. Ini urusan orang dewasa. Tuan-tuan tidak perlu repot. Ya, Ning Tang berterima kasih pada Marquis atas penyelamatan nyawanya. Nona Ningtan, tidak perlu sungkan. Kau telah melahirkan pewaris kediaman Marquis. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Apakah kau punya permintaan? Jangan ragu untuk memberitahuku. Ning Tang dengan berani memohon kepada Marquis. Ampuni nyawanya. Baru saja kau mengancam akan mati dengan jepit rambut. Ayahmu yang disebut-sebut ini. Dan terharu karenanya. Sejak 7 tahun yang lalu. Aku tidak memiliki kasih sayang ayah anak untuknya. Tapi untuk tuan-tuan, itu kakek dari pihak ibu yang sudah lama tak ditemuinya. Aku tidak ingin tuan-tuan di usia semuda ini menyaksikan kematian tragis orang yang dicintai. Jadi aku memohon belas kasihanmu, Marquis. Aku tidak menyangka pertimbanganmu. Begitu teliti. Baik, aku janji akan mengampuni nyawanya. Namun, karena menyakiti putra mahkota, hukuman mati bisa dibatalkan. Tapi dia tidak bisa lolos dari hukuman. Mulai sekarang tidak akan ada tempat bagi keluarga Ning di ibu kota. Seluruh keluarga harus pindah dari ibu kota dalam waktu 1 bulan. Terima kasih, Marquis. Terima kasih, Tangkar. Pergi. Cucu, apakah kau takut? Takut. Baru saja aku pura-pura menakut-nakuti mereka. Sebenarnya kakek sangat baik. Kemari, cepat kemari ke kakek. Marquis, apakah Anda benar-benar kakak tuan-tuan? Tentu saja itu benar. Lalu, siapa ayah tuan-tuan? Cucu, kemari, biar kakek melukakanmu. ibu. Aku melihat kakek di balai pengobatan. Dia yang memberikan manisan Hawthorne untuk dimakan tuan-tuan. Benar, itu di balai pengobatan. Kita melakukan tes kekerabatan darah. Tuan-tuan memang cucu kandungku. Benar sekali. Tuan-tuan, dia benar-benar kakakmu. Tentu saja itu benar. Tuan-tuan, biar kakek memelukmu. Tuan-tuan, sejak kakek melihatmu di balai pengobatan, setelah melihatmu, dia tidak bisa makan atau tidur. Dia mencarimu. Sekarang setelah aku menemukanmu hari ini, aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Mungkin. Dengan seseorang yang menemani tuan-tuan, dia pasti akan lebih bahagia mulai sekarang kan? Nona Ningtan, tolong bawa tuan-tuan bersamamu, dan kembali ke kediaman Marquis bersamaku. Marquis, ini tidak pantas. Aku mengerti. Kau dan putraku belum menikah. Memang aku tidak cukup bijaksana. Bagaimana kalau begini, kau bawa tuan-tuan dan tinggal bersamaku di kediaman terpisah. Keluarga Ning ini benar-benar sarang naga dan harimau. Sandiwara hari ini. Tidak pasti, apakah Ning Lian dan Ning Kun berencana membalas dendam kembali. Rumah asalnya memang tidak aman juga. Ning Tang berterima kasih kepada Marquis. Baiklah. Cepat pergi beritahu Yang Mulia Putra Mahkota ke kediaman terpisah untuk menjenguk putranya. Su Fing, kau bilang kita akhirnya menemukan putraku. Tapi mengapa aku merasa aneh di dalam? Yang Mulia, itu tentu saja karena... Lanjutkan. Itu tentu saja karena, di satu sisi adalah ibu putra mahkota muda, dan di sisi lain,
adalah The film Nona was Ningtang. translated Hati Anda sedang and kacau, narrated bukan? by M Media. Ketika kita tiba, jangan ungkapkan identitasku dulu. Tenang saja, saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Sebuah perkebunan di pinggir kota. Salam Nyonya, Markis. Meskipun halaman ini sedikit kalah dibanding kediaman Marquis Wei Yuan, tetap saja terlalu mewah, bukan? Sepertinya Marquis ini pasti juga salah satu dari bangsawan tingkat atas ibu kota. Halaman kakek sangat besar dan indah. Mulai sekarang. Ini akan menjadi halaman tuan-tuan. Kalian semua bisa tinggal di sini selamanya. Ibu, apa kau dengar itu? Kita bisa tinggal di sini. Tuan-tuan sangat senang. Tentu saja. Karena tuan-tuan putra mahkota muda kediaman Marquis. Bukan hanya halaman ini. Rumah-rumah, toko-toko kemas, perak, dan harta karun kediaman Marquis. Mulai sekarang, semuanya akan menjadi milik tuan-tuan. Mari kita masuk. Ayo pergi. Pukul aku kalau begitu. Naiki kudamu dan kejar aku. Ayo kejar aku. Ningtang berterima kasih pada Marquis atas bantuannya. Kebaikan ini tidak akan pernah terlupakan. Sudah berapa kali ku bilang padamu? Tidak perlu terlalu sopan. Marquis, hari ini aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Sekarang sudah larut. Aku harus segera bekerja di istana. Aku merepotkanmu untuk menemani tuan-tuan. Baiklah, tidak masalah. Silakan. Mengapa kau baru saja tiba? Cepat kemari. Kemari lihat cucu kesayanganku. Bagaimana? Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Pasti malam itu. Tentang kehamilan ini. Haruskah saya memberitahu Ki Heng? Ningtang. Ningtang. Ada apa, Yang Mulia? Kemarilah, gilingkan tinta untukku. Meskipun Ki Heng menyayangi putra mahkota muda, saya belum pernah melihatnya muncul bersama putra mahkota muda. Mungkinkah dia tidak suka anak-anak? Yang Mulia putra mahkota, apakah Anda dekat dengan putra mahkota muda? Tentu saja kami sangat dekat. Mengapa kau bertanya? Lalu, apakah Anda suka anak-anak? Kediaman Marquis Wei Yuan turun-temurun hanya punya satu pewaris. Sekarang aku bisa memiliki anak. Itu sudah sangat sulit. Setelah bersama Ningtang, jika tidak ada keturunan, dia pasti akan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Anak-anak sangat merepotkan. Aku tidak menyukai mereka. Yang Mulia putra mahkota, jika saya hamil, apa yang harus saya lakukan? Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab padamu. Sepertinya semua pria di dunia ini seperti ini. Ketika mereka bersenang-senang, mereka berkata manis macam-macam. Namun kemudian, mereka bertindak lain. Aku, Ningtang, dalam hidup ini, benci sekali orang tak bertanggung jawab. Aku salah bicara lagi. Dapur. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Ningtang, kamu memaksa sepupu keluar dari istana. Hari ini aku akhirnya menangkapmu basah. Aku harus mendapatkan keadilan untuk sepupu.
hati nurani yang bersalah. Apa yang kamu pegang? Hanya beberapa obat penenang. Apa? Kapan saya harus melapor saat ambil obat? Obat penenang. Siapa yang kamu coba bohongi? Saya belajar farmakologi beberapa tahun yang lalu. Ini jelas obat penguat kandungan. Minggir. Sudah umum diketahui di istana. Kamu sendirian dengan seorang anak dan belum menikah, namun sekarang kamu hamil. Dan perlu minum obat penguat kandungan. Katakan padaku, dengan siapa kamu? Berselingkuh hingga hamil. Ini urusan pribadi saya. Bukankah Anda terlalu ikut campur? Kalian semua kemari. Kemarilah dan lihat. Pengurus istana kita diam-diam berselingkuh dengan seseorang. Hidupnya berantakan. Hong Kiao, jika kamu memfitnahnya seperti ini tanpa bukti, kamu akan dipukuli. Itu benar. Pengurus Ning biasanya bekerja dengan rajin. Setelah bekerja, dia pulang cepat untuk memasak tuan-tuan. Tidak sama sekali seperti yang kamu katakan. The film was Begitukah? translated and narrated Kalau by begitu M sepertinya, Media. kamu akan kecewa hari ini. Semua orang lihat baik-baik. Ini adalah obat penguat kandungan. Saya pribadi melihat pengurus Ning membawanya ke dapur. Baru saja, dia bahkan mencoba untuk diam-diam membuangnya seperti pencuri. Obat penguat kandungan. Pengurus Ning, kamu, apakah kamu benar-benar hamil? Ya, saya hamil. Apa? Apakah seorang wanita hamil? Hal yang aneh. Kehamilan adalah kabar menggembirakan. Namun, bagi wanita belum menikah, hamil, itu adalah urusan yang memalukan. Ya Tuhan, pengurus Ning bahkan belum menikah. Kalau begitu tuan-tuan, tidak tahu siapa ayahnya kan? Benar. Pengurus Ning, aku tidak percaya. Kau sebenarnya orang yang tidak bermoral. Mungkinkah kau berselingkuh dengan seseorang? Aku, Ning Tang, bertanggung jawab. Saya akui, saya memang hamil. Tapi saya bersumpah demi surga, saya sama sekali tidak terlibat dalam urusan terlarang yang memalukan. Kalian semua, jaga mulut kalian. Berbicara keras walau ajal menjelang. Menurutku, wanita lajang yang hamil dan berselingkuh harus ditenggelamkan di kolam. Yang Mulia Putra Mahkota telah tiba. Apa yang kalian ributkan sekarang? Yang Mulia Putra Mahkota, hamba ini melihat Ning Tang. Dia minum obat pelindung janin. Dia hamil sebelum menikah. Dia tidak senonoh. Dia harus ditenggelamkan sebagai peringatan. Apa yang harus saya lakukan? Kei Heng tidak suka anak-anak. Kalau dia paksa saya gugurkan kandungan, maka saya harus melepaskan pekerjaan ini. Kau hamil. Ya, itu benar. Bukan begitu. Yang Mulia Putra Mahkota, Anda salah paham. Karena cuaca panas belakangan ini, saya makan sesuatu yang tidak enak. Jadi muntahmu pagi ini, juga karena kau hamil. Sudah pergi ke dokter di klinik. Benar, bukan karena sakit perut. Itu karena Anda hamil. Yang Mulia Putra Mahkota, ada kesaksian manusia dan bukti materi. Dia sendiri mengakuinya, Ning Tang. Dia wanita yang tidak bermoral, wanita tak tahu malu. Kediaman Marki itu jujur dan terhormat. Tentu saja tidak bisa mentolerirnya. Memang, Hong Kiao benar. Wanita seperti itu harus ditenggelamkan di kolam. Apa kau baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Aku berdiri tepat di sini. Apakah giliran kediaman Marquis untuk seorang pelayan rendahan untuk berbicara? Biasanya aku tidak pernah menghukum bawahanku. Apakah kalian semua lupa tempat kalian? Yang Mulia Putra Mahkota, aku juga melakukan ini demi reputasi kediaman Marki. Marki, dia selalu mengajari semua orang seperti ini. Perilaku tidak pantas adalah pantangan besar di kediaman Marki. Mau pakai Marquis untuk menekanku? Baiklah, orang-orang dengan perilaku tidak pantas seharusnya tidak tinggal di kediaman Marquis. Ning Tang, mengusirmu dari kediaman Marki sudah cukup dan memenuhi keinginan nona sepupu. Hong Kiao, kau bersekongkol dengan Qi Yulian untuk merusak busur ukiran berharga. Jika aku tidak membicarakannya, apa kau pikir masalah ini akan berlalu begitu saja? Aku tidak. Yang Mulia Putra Mahkota, mohon selidiki dengan saksama. Hari itu diolah leluhur. Di tanganku, tidak ada pewarna. Hamba ini dizalimi. Merasa bersalah atau tidak, kau paling tahu tentang masalah ini di hatimu. Penjaga.
Seret pelayan ini pergi. Hukum dia 20 cambukan sesuai aturan keluarga. Dan jual dia keluar dari perkebunan. Orang dengan perilaku tidak pantas seperti itu sama sekali tidak boleh tinggal di kediaman Marquis. Bawa dia pergi. Yang mulia putra mahkota, yang mulia putra mahkota, ampuni nyawaku. Yang mulia putra mahkota, mohon ampuni nyawaku. Masalah ini sudah jelas. Mulai sekarang, jika ada yang berani menabur perselisihan atau salah tuduh di perkebunan, mereka semua dapat nasib serupa. Kalian boleh bubar. Ya. Yang mulia putra mahkota, terima kasih atas bantuanmu mengatasi kesulitanku. Tidak perlu terlalu sopan. Lagi pula, ini bukan yang pertama kali. Ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Karena kau sudah tahu bahwa Qiu Lian dan Hong Qiao akan The menjebakku. film was Mengapa tidak translated katakan langsung? and narrated Malahan by harus N jalur Media. memutar jauh. Aku. Tentu saja. Tentu saja. Ya, itu tentu saja karena Yang Mulia Putra Mahkota mudah tersinggung. Lagi pula, saat itu kalian berdua masih merajuk, bukan? Su Fing, kau boleh pergi. Ya, aku salah bicara lagi. Aku tidak merajuk padamu. Aku hanya takut kau terlalu keras kepala dan tidak mau menerima bantuanku. Aku tidak ingin mempersulitmu. Baru saja kau bilang kau hamil. Apakah itu anak kita? Apa maksudmu dengan itu? Apakah maksudmu di matamu? Aku juga wanita seperti yang mereka bicarakan. Wanita murahan. Tidak, tidak. Bagaimana bisa aku berpikir begitu? Jika kau tidak menginginkan anak ini, kasih aku semangkuk obat penggugur. Tang Er, jangan marah. Kau marah padaku sebelumnya, menolak berbicara denganku. Aku benar-benar sengsara. Tahukah kau, kediaman Marquis Wei Yuan hanya punya satu pewaris dalam 9 generasi. Sekarang kau hamil. Itu sungguh sebuah keajaiban. Kau pasti bintang keberuntungan kediaman Marquis Wei Yuan. Aku tidak marah padamu. Hanya saja hari itu di ruang belajar. Setelah hari itu, aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Aku selalu menghindarimu karena itu. Hari itu aku bilang aku akan bertanggung jawab, tapi kau menolakku. Aku pikir, kau tidak ingin menjadi permaisuri putra mahkotaku. Kau bilang, kau akan bertanggung jawab padaku. Tidak menjadikanku selir, tapi menjadikanku permaisuri putra mahkota. Bagaimana bisa aku memintamu menjadi selir? Hatiku menginginkanmu. Langit bisa menjadi saksi atas ini. Yang Mulia sudah tahu tentang masalah ini. Jika kau tidak percaya padaku, ikut aku ke istana bertemu Yang Mulia. Yang Mulia akan bersaksi untukku. Aku percaya padamu. Kalau begitu, apakah kau setuju untuk menikah denganku? Aku setuju. Itu luar biasa. 3 hari kemudian, dalam 3 hari, aku akan ke Yang Mulia minta pernikahan. Aku akan dengan Megal dan terhormat menikahkanku ke kediaman Marquis. Ayah. Ayah. Mengapa ayah di sini? Lihat. Anak itu sudah ditemukan. Dan ada lebih banyak senyum di wajahmu. Benarkah? Hang El. Cucu dan menantuku, ibu dan anak. Berada di villa pinggir kota. Mereka sudah lama tinggal di sana. Aku berniat selesai di kediaman Marquis. Menggelar acara pengakuan keluarga. Kepada keluarga bangsawan ibu kota. Untuk secara resmi memperkenalkan cucuku. Ini adalah kesempatan bagus untuk. Aku ingin meresmikan pernikahan kalian. Pernikahan. Ayah. Putramu tidak bisa patuh. Apa katamu? Dia melahirkan anak untukmu. Dan dengan susah payah membesarkan anak itu. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Bukankah itu karena dulu ayah sangat ingin cucu? Sampai ayah membiusku. Jika aku tidak membiusmu saat itu, apakah kamu sekarang punya putra berusia 6 tahun? Apakah aku bisa menggendong seorang cucu? Ayah. Mengenai ibu anak itu, aku jamin kebutuhannya terpenuhi. Tapi aku sudah ada yang kucintai. Dalam hidup ini, aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Kediaman Marquis Wei Yuan hanya punya satu pewaris 9 generasi. Sekarang aku akhirnya punya cucu. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Bawa mereka, ibu dan anak itu, kembali ke kediaman Marquis. Ayah, tolong dengarkan aku.
wanita yang aku puja, juga sedang hamil. Lagi pula, dia sedang mengandung anak kembar. Apa katamu? Anak kembal. Anakmu. Apa kamu yakin? Ayah, siapa yang akan terburu-buru menyiratkan bahwa istri putranya tidak setia? Mereka secara alami adalah darah dagingku. Tidak mungkin. Kediaman Markus Wiyuan 9 generasi hanya punya satu pewaris. Karena kamu sudah punya tuan-tuan. Tidak mungkin kamu punya The film darah was daging lain. translated Wanita and itu narrated pasti by menipumu. M Media. Balai medis tes paternitas darah hari itu. Apakah ayah masih ingat? Jika ayah tidak percaya padaku, ayah bisa pergi bertanya kepada dokter di sana. Lihat apakah masalah ini benar atau salah. Bahkan jika itu benar, perasaan wanita itu padamu jelas tidak tulus. Dia hanya mengincar kekayaan dan kemuliaan kediaman Markus kita. Dia ingin menggunakan anak itu untuk memaksakan pernikahan. Ayah bahkan belum bertemu dengannya. Bagaimana ayah bisa membuat dugaan seperti itu? Lagi pula, pertunangan itu bukan keinginannya. Putra ayahlah yang mencari pernikahan itu. Kamu. Su Fing, Saya hadir. ini membuat hatiku sakit. Cepat bawa bajingan ini ke villa pinggir kota. Biarkan dia bertemu ibu anak itu di sana. Ya, Marquis, yakinlah. Saya pasti akan membawa Yang Mulia Putra Mahkota ke villa pinggir kota. Bagaimana kalau kita kembali ke kamar untuk istirahat dulu? Dasar anak durhaka. Sebuah perkebunan di pinggir kota. Kemarilah. Apa perintah Yang Mulia Putra Mahkota? Berikan surat ini kepada ibu putra mahkota muda itu. Katakan padanya, pikiranku sudah bulat. Sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Saya mengerti. Ada apa dengan Yang Mulia Putra Mahkota? Sudah selarut ini. Namun dia tidak masuk sendiri untuk menemui Nona Ningtan. Siapa yang baru saja di sini? Nona Ningtan, itu adalah Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia memerintahkan saya untuk mengantarkan surat ini kepada Anda. Keputusan Yang Mulia sudah bulat dan tidak ada ruang untuk diskusi. Ki Heng datang mengantarkan surat itu sendiri? Apa yang bisa begitu penting? Tuan-tuan, Ibu, lihat. Ini patung tanah liat yang baru kubuat. Apakah mirip ayah? kau sangat pintar. Kau bahkan belum bertemu ayah. Bagaimana aku tahu seperti apa dia? Beraninya kau menindas putraku. Apakah kau bosan hidup? Aku pernah melihatnya. Ayah, dia tinggi. Dan sangat berwibawa. Baiklah, baiklah. Cepat pergi bermain. Ibu masih ada pekerjaan. Pergilah. Ya, Meskipun kita memiliki anak bersama. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menikahimu. Aku sudah memiliki seseorang yang kucintai. Tapi kompensasi apapun yang kau inginkan, aku pasti akan memenuhinya. Dan kau bilang kau akan bertanggung jawab padaku. Ternyata kau hanya menipuku. Seperti kukira, aku tak bisa percaya padamu. Yang Mulia sudah bulatkan keputusan, tanpa ruang untuk diskusi. Apa? Kau menganggap Ningtang sebagai apa? Pengganggu? Sudahkah kau dengar? Yang Mulia Putra Mahkota akan menikah. Aku ingin tahu wanita muda mana itu. Sangat beruntung. Benarkah? Tentu saja benar. Marki sendiri yang berbicara. Mereka bilang itu ibu dari putra mahkota muda. Betapa patut dicemburui. Kediaman Marki sangat baik kepada putra mahkota muda. Dia telah mendapatkan status melalui anaknya. Pengurus Ning, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya tersandung. Kalian semua cepat pergi dan sibuklah.
Apakah kau baik-baik saja? Tang Er, mengapa kau menghindariku lagi? Mengapa aku menghindari Yang Mulia? Apakah Yang Mulia tidak tahu? Apakah aku melakukan kesalahan? Katakan saja padaku. Aku bisa menjelaskan. Yang Mulia sudah menjelaskannya dengan jelas. Keluarga Marquis adalah bangsawan terpandang. Dan aku hanyalah gadis yatim piatu yang ditinggalkan ayahnya. Ini sama sekali bukan pasangan yang cocok. Aku sudah berbicara dengan ayahku. Besok aku ke istana demi dekat pernikahan dari Kaisar. Apa maksud semua ini? Bukankah kita sudah menyelesaikan semuanya? Apa yang kukatakan hari itu hanyalah lelucon. Yang Mulia tidak perlu menganggapnya serius. Segera aku akan menikah. Ayah tuan-tuan, mulai sekarang kita harus menjaga jarak. Ayah tuan-tuan. Bintang, kau akan menikah dengan orang lain. Ini keterlaluan. Su Feng, katakan padaku, apakah ada logika seperti ini di dunia? Yang Mulia, tenangkan diri. Silakan minum teh. Ningtang sebenarnya akan menikahi ayah anak itu. Apa bagusnya pria itu? Dia tidak peduli pada anak itu selama 6 tahun. Dia sangat tidak bertanggung jawab. Hak apa yang dia miliki untuk menikahi Ningtang? Yang Mulia, ketika Anda menjadi kejam, Anda bahkan memarahi diri sendiri. Ada alasannya. Aku tidak dalam keadaan waras saat itu. Bagaimanapun juga, aku sama sekali tidak akan mengizinkan Ningtang yang mengandung darah dagingku untuk menikah dengan pria tak berperasaan itu. Besok aku pasti akan membawanya, bersama memohon restu pernikahan dari Yang Mulia. Tuan-tuan, tuan-tuan. Kakek, kau di sini. Tidak bertemu beberapa hari. Kakek sangat merindukanmu. Cucuku sayang. Ningtang memberi hormat kepada Marquis. Silakan bangkit, silakan bangkit. Alasan aku datang hari ini adalah untuk memberitahumu bahwa aku sedang mempersiapkan untuk tuan-tuan mengadakan perjamuan pengakuan keluarga. Apakah kamu bersedia membawa tuan-tuan ikut? Aku ingin semua keluarga bangsawan di ibu kota tahu bahwa aku punya seorang cucu. Perjamuan pengakuan keluarga. Pada perjamuan pengakuan keluarga itu, aku akan meminta ayah tuan-tuan memberimu status yang layak. Kamu akan diterima dengan hormat di kediaman. Kediaman Marquis itu kaya atau bangsawan? Jika tuan-tuan bisa mengakui leluhurnya, masa depannya pasti akan tak terbatas. Adapun ayah tuan-tuan, dia sepertinya tidak begitu penting lagi. Tolong pertimbangkan. Tak pernah terlambat untuk membela setelah kau pikirkan. Ningtang berterima kasih atas kebaikan Marquis. Aku akan membawa tuan-tuan ke perjamuan keluarga. Kita bisa berangkat hari ini. Bagus, itu luar biasa. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang. Cucuku, ayo pergi, ayo pergi. Haruskah kita naik kereta? Bukankah ini villa pinggir kota? Ningtang tinggal di sini. Jalan Ningtang itu, kediaman leluhur klan Ning. Memaksa seluruh keluarga kami angkat kaki dari ibu kota. Ayah harus memberinya pelajaran yang baik. Cukup, kau tidak berguna. Merusak segalanya. Kakak perempuanmu akan segera menikah. Keluarga suaminya sangat berkuasa. Mereka bukan orang yang bisa kau sakiti. Ningtang, kau memaksaku. Jatuh ke tempat pedesaan ini. Kau sendiri menikah dengan keluarga ternama. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menang. Tang Er. Tang Er. Apakah itu kamu? Ayah, tak pernah terbayang kau bisa melihat hari ini. Tang Er. Ayah tahu aku salah. Itu adalah kesalahan ayam. Aku menyesalinya. Dulu ibu meninggal dengan dendam. Apakah kamu pernah menyesalinya? Tahun itu, ketika aku berumur 3 tahun, aku didorong ke Danau West oleh Bai Xi. Kamu tidak peduli atau bertanya, apakah kamu pernah menyesali itu? Semua yang terjadi selama bertahun-tahun sebelum hari ini. Apakah kamu pernah menyesalinya? Tang Er. Ayah menyesalinya. Tolong maafkan ayah. Kamu tidak menyesalinya. Kamu takut. Kecuali pisau itu menusukmu. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa besar orang lain terluka. Tang Er, ayah benar-benar menyesalinya. Pada hari ke-6 bulan depan, The film was translated and Kamu akan narrated menikah. by M Media. semua harta keluarga Ning akan kuberikan padamu. Sebagai maharmu. Asalkan Tang Er memaafkan ayah. Maukah kamu?
Sudah terlambat, Tuan Ning. 7 tahun yang lalu, kamu sendiri memutuskan hubungan ayah anak perempuan kita. Hari ini juga adalah pertemuan terakhir. Mulai sekarang kamu akan menjaga rumah ini dan menjalani sisa hidupmu dalam kesendirian. Jangan pergi, Tang Er. Tang Er. Tang Er, apa yang sedang kau lakukan? Jangan terlalu memaksakan diri. Cepat duduk dan istirahat. Aku tidak lelah. Saat aku hamil tuan-tuan sebelumnya, aku bahkan bekerja di bengkel Sulaman. Maaf, aku tidak menjagamu dengan baik. Dan membiarkanmu, serta tuan-tuan menderita begitu banyak. Berhenti. Dulu kamu selalu cemberut setiap hari. Aku tidak menyangka kamu adalah pria yang sentimental. Tang Er, jangan menggodaku. Oh iya. Aku lupa memberitahumu tentang hal penting ini. Lihatlah perona pipi ini. Dalam perona pipi ini, aku menambahkan lilin lebah. Tidak hanya warnanya terlihat lebih cerah, tetapi saat diaplikasikan, juga lebih melembabkan dan halus. Apakah itu benar-benar nyata? Kau coba saja. Tang Er, kau benar-benar cantik. Aku masih hamil loh. Yang mulia putra mahkota, tolong jangan seperti ini. Bagaimana? Perona pipi ini. Apapun yang Tang Er buat adalah yang terbaik. Aku akan pergi ke istana besok. Aku akan mengambil beberapa untuk dicoba bibi permaisuri. Itu luar biasa. Ini. Dan ini. Ambil satu dari setiap warna. Aku istirahat di rumah karena kehamilan. Dan aku bosan. Aku ingin ke gang belakang kediaman Marquis dan membuka warung jual perona pipi. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Tapi aku akan mengirim pelayan untuk mendirikan kios. Tang Er hanya boleh duduk di sana dan tidak terlalu memaksakan diri. Suamiku, kamu sangat baik padaku. Dia memanggilku suami. Keesokan harinya, Semuanya, ayo lihat jenis perona pipi yang baru. Warna-warna cerah, tekstur sehalus sutra. Mari lihat, apa yang Anda inginkan, pelanggan terhormat. Nona, perona pipimu sangat cerah. Bagaimana cara membuatnya? Dalam perona pipi saya telah menambahkan karmin berkualitas tinggi. Tidak hanya warnanya cerah, tetapi juga alami. Bahkan jika seorang wanita sedang hamil, juga bisa digunakan. Jika memang begitu, Integritas adalah prioritas utama saya. Saya tak pernah menipu dalam bisnis. Saya sekarang hamil 1 bulan. Saya juga menggunakan pot ini tadi pagi. Semua lihat. Bukankah warnanya sama dengan di wajah saya? bagus sekali. Istriku sedang hamil. Dia cemas tentang bentuk tubuhnya akhir-akhir ini. Berikan aku 3 kotak. Ini pasti bikin dia senang seharian kalau dibawa pulang. Baik, akan kuambilkan untukmu sekarang. Kalau begitu aku juga mau 1 kotak. Aku ingin memberikannya kepada ibuku. Nona, belakangan ini wajahku kering dan mengelupas. Aku ingin tahu apakah perona pipi ini cocok. Kulit kering dan mengelupas. Kalau begitu perona pipi saya sangat cocok. Saat saya membuatnya, saya menambahkan lilin lebah khusus. Lihat. Sangat halus. Benarkah? Cepat bantu aku memakainya. Aku ingin pulang dan mencobanya segera. Baiklah, sebentar lagi akan siap. Aku juga mau 1 kotak. Berikan aku 1 kotak lagi. Aku mau yang itu. Aku juga mau 1. Baiklah semua akan dapat. Saya punya banyak perona pipi di warung saya. Jangan terburu-buru semua. Jangan terburu-buru. Ning Kang, kau tak hanya membuat Lianer mati tragis. The film was translated Sekarang aku hanya and bisa hidup narrated bersembunyi. by M Media. Mengapa kau bisa naik begitu cepat? Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Hidup tenang. Pengurus Ning, oh tidak,
Permaisuri Putra Mahkota, Anda benar-benar luar biasa. Aku belum pernah melihat toko perona pipi manapun dengan begitu banyak orang mengantre. Lihat itu. Tentu saja, tapi sudah larut. Ayo kita jual habis dengan cepat, agar kita bisa segera pulang dan beristirahat. Pedagang berhati hitam. Istriku menggunakan perona pipi yang dia beli darimu kemarin. Dan wajahnya muncul ruam merah. Bagaimana menurutmu kita selesaikan ini? Tidak mungkin. Aku sendiri menggunakan perona pipi ini. Dan sama sekali tidak ada yang salah dengannya. Hei, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka pasti menggunakan perona pipi berkualitas tinggi sendiri. Kemudian kau jual perona pipi beracun murahan kepada kami. Dengan harga tinggi, barang tidak sesuai sampel. Benar-benar tidak berperasaan. Beracun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu benar-benar jahat. Jika kamu melukai anak dalam kandunganku, aku akan laporkanmu ke otoritas. Semua dengarkan saya. Bukan seperti itu. Perona pipi yang saya gunakan sendiri tidak berbeda dengan yang kalian miliki. Kalian pedagang berhati hitam, berhenti mencoba berdebat. Untungnya pria ini membongkar kalian. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan menuntut nyawa kalian. Ya, ini keterlaluan. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Minggir, minggir. Kami menerima laporan bahwa seseorang meracuni perona pipi. Siapa pemilik kios perona pipi ini? Pejabat Yamen yang terhormat, itu wanita itu. Itu dia. Itu dia. Nona muda ini. Tolong ikut kami ke Yamen. Pejabat Yamen yang terhormat. Boleh saya tahu siapa yang melaporkan ini? Apakah ada bukti yang diberikan? Penuduh tidak meninggalkan bukti apapun, maupun meninggalkan nama. Karena itu masalahnya. Bagaimana Anda bisa sembarangan membawa saya ke Yamen? Pejabat Yamen yang terhormat, ini adalah saksinya. Istriku menggunakan perona pipinya, dan sekarang wajahnya rusak. Kamu harus memberi kami penjelasan. Benar sekali. Memang benar, Nona muda. Saksi ada di sini. Tolong ikut kami. Ini adalah kediaman Marki Wiyuan. Kalian wajib menghormati calon putri mahkota. Permaisuri Putra Mahkota, bawahanmu telah menyinggungmu. Ada apa dengan Permaisuri Putra Mahkota? Bisakah Permaisuri Putra Mahkota menjual perona pipi beracun? Apakah tidak ada hukum lagi di negeri ini? Tepat sekali. Permaisuri Putra Mahkota adalah bangsawan. Tapi apakah nyawa istriku bukan nyawa? Tepat sekali. Kalian keluarga bangsawan dengan kekuasaan besar dan pejabat yang saling melindungi. Tidak peduli pada kami. Kehidupan rakyat jelata biasa. Sama sekali. Permaisuri Putra Mahkota, mohon lihat. Pejabat rendahan ini. Pejabat rendahan ini dalam posisi sulit. Sekarang, kemarahan publik sudah terpicu. Jika kerumunan kehilangan kendali, kedua petugas sama sekali tidak bisa mengendalikan kerumunan. Maka saya dan anak dalam kandungan saya, keduanya akan dalam bahaya. Jadi tidak disarankan untuk berlama-lama. Baiklah, yang tidak bersalah pasti membuktikan dirinya. Baiklah, aku ikut ke Yamen denganmu. Baiklah, tangkap dia segera. Putri Mahkota, harap jaga diri Anda. Aku akan segera mencari Yang Mulia Putra Mahkota. Bukankah Yang Mulia berencana kunjungan menyamar dalam 3 hari? Mengapa dia datang lebih awal hari ini? Perona pipi yang kamu kirim ke istana hari ini, Permaisuri sangat menyukainya. Dia bilang seluruh ibu kota tidak memiliki perona pipi sebagus itu. Dia bersikeras agar aku memintamu lebih banyak lagi. Yang Mulia seharusnya bilang lebih awal. Hamba bisa mengirimkannya ke istana besok. Mengapa Yang Mulia repot-repot secara khusus? Tidak begitu, tidak begitu. Niat sebenarnya pemabuk bukan pada anggurnya. Tujuan sebenarnya kedatanganku kali ini juga untuk melihat wanita muda mana dari keluarga bangsawan bisa membuatmu berulang kali membuka mulutmu padaku. Tabik Kekaisaran Shah. Pertama adalah busur ukiran berharga itu, lalu dekret pernikahan kekaisaran. Aku sungguh sangat penasaran. Jadi Yang Mulia ingin bertemu Ningtang. Dia memiliki sifat yang tidak bisa diam. Perona pipi yang dia buat sendiri. Saat ini, mungkin dia masih di gang belakang. Kiosnya belum selesai. Aku akan mengantarmu kepadanya. Membuka lapak untuk menjual perona pipi. Kihen oh Kihen. Kekasihmu ini sungguh luar biasa. Yang Mulia terlalu memuji hamba. Silakan ikuti saya. Yang Mulia Putra Mahkota, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tapi apa yang terjadi? Di mana Permaisuri Putra Mahkota? Mengapa dia tidak kembali bersamamu? Yang Mulia adalah Permaisuri Putra Mahkota. Sesuatu terjadi padanya. Dia ditangkap oleh Yamen. Apa? The film was translated and Yang Mulia, narrated by Bintang, M Media. dia sedang hamil. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Aku harus pergi ke Yamen. Tidak perlu panik. Aku akan pergi bersamamu. Terima kasih Yang Mulia. Tabib Kekaisaran Zhang ikutlah denganku. Yamen. Sidang dibuka. Wang Shen, Lilian, Prefect Jingsao. beritahu kami. Apa sebenarnya yang terjadi? Hakim sedang bertanya padamu. Bicaralah. Melapor kepada hakim. Hari ini aku sedang berbelanja. Dan aku melihat beberapa perona pipi. Warnanya cerah. Jadi aku tergoda dan membelinya pulang.
untuk digunakan bersama kakakku. Tapi siapa sangka, setelah menggunakannya, wajahku muncul banyak ruam merah. Kakakku juga mengalami hal serupa. Sekarang, dia sudah berhenti bernapas. Apakah kamu yakin kakakmu menggunakan perona pipiku sebelum dia meninggal? Bagaimana mungkin itu palsu? Orang yang meninggal harus dihormati. Aku tidak akan pernah bercanda dengan nyawa kakak perempuanku. Bawa mayatnya ke sini. Coroner, apakah Anda sudah memeriksa mayatnya? Melapor kepada hakim. Corona. Saya sudah memeriksa mayatnya. Mayatnya dipenuhi ruam merah. Ini memang kematian akibat keracunan billflower. Dan di perona pipi yang disediakan oleh wanita itu, komponen tanaman ini juga ditemukan. Bawahan Anda percaya bahwa orang ini menggunakan perona pipi ini dan diracun hingga meninggal. Tidak mungkin. Saat saya membuat perona pipi, saya cuma tambah lilin lebah saja. Lilin lebah aman tanpa racun. Bagaimana bisa menyebabkan kematian? Kau orang kejam. Kau membunuh kakak perempuanku. Nyawamu menjadi bayarannya untuk kakak perempuanku. Hakim, mohon tegakkan keadilan untuk wanita biasa ini. Berikan keadilan untuk kakak perempuanku. Hakim. Bukti dalam kasus ini sudah jelas. Pejabat ini sudah membuat keputusan. Hakim, siapa yang membunuh orang ini? Saya perlu memeriksa langsung jenazahnya sebelum saya bisa membuat kesimpulan. Hakim, keadaan sudah sampai pada titik ini. Bukti sudah jelas. Mohon buat keputusan dengan cepat. Masih banyak rakyat jelata di luar Yamen menunggu Anda menegakkan keadilan. Hakim, saya mohon agar pelaku dihukum berat. Jangan biarkan kakak perempuanku mati sia-sia. Hakim. Benar sekali. Bahkan putra langit yang melanggar hukum tetap dihukum sama seperti rakyat biasa. Ningtan, meski Anda permaisuri putra mahkota yang mulia, Anda tidak bisa mengabaikan hukum. Penjaga, bawa dia ke penjara. Tunggu hukumannya. Hakim, tolong pertimbangkan kembali. Sama sekali tidak. Keiheng, Tang Er. Apakah ada yang melukaimu? aku baik-baik saja. Kasus ini rumit, tapi kamu harus percaya. Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku suamimu. Tentu saja aku percaya padamu. Jangan takut. Suami. Jadi ada yang melindungiku. Beginilah rasanya. Tuan Liu, bukti masih belum cukup. Namun Anda cepat menarik kesimpulan. Anda mengabaikan nyawa manusia. Apakah begini cara Anda mengadili kasus? Siapa Anda? Beraninya Anda mempertanyakan pejabat ini. Apakah Anda percaya ini? Tuan Liu, jaga ucapanmu. Yang mulia putra mahkota, mohon tenang. Bukti sudah diselidiki secara menyeluruh. Saksi dan bukti fisik semuanya ada. Ini bukan pengabaian nyawa manusia. Bahkan jika yang mulia datang, saya tetap yakin tidak membuat kesalahan. Begitukah? Lalu mengapa saat aku mencoba mendekat tadi untuk memeriksa jenazah? Apakah wanita itu mati-matian menghalangiku? Katakan padaku, kenapa Anda melarang Ningtang memeriksa mayat? Hakim, wanita ini adalah yang membunuh kakak perempuanku. Aku tidak ingin kakak perempuanku bahkan setelah mati disentuh sembarangan oleh pembunuh. Baik. Kalau begitu, Hakim, kalau begitu aku tidak akan menyentuh mayat itu. Mohon Hakim mencari koroner lain untuk menyelidiki penyebab kematian. Koroner sudah memeriksa mayatnya. Mengapa harus diperiksa lagi? Koroner ini barusan, hanya dari mayat beruang merah, bisa memastikan bahwa dia meninggal karena keracunan bellflower. Tapi di dunia ini, bellflower bukan satu-satunya hal penyebab beruang merah pada seseorang. Begitu kan? Lalu di perona pipimu, bellflower ditemukan. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Perona pipi itu mungkin memang mengandung bellflower. Tapi aku ingin bertanya padamu, bagaimana kau bisa yakin perona pipi ini dibeli dari lapakku? Anda bilang perona pipi itu dari Anda. Kemasan perona pipi ini identik dengan yang ada di kiosmu. Rasanya juga jauh lebih halus saat digunakan daripada perona pipi lainnya. Tidak ada tempat lain di seluruh ibu kota yang menjual jenis perona pipi ini. Bellflower Tang Er beracun. Jangan sentuh itu. Aku akan memeriksanya. The film was translated and narrated by M Media. Tang Er. Aku tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Cukup yang mulia putra mahkota. Mohon jangan mempersulit pejabat ini lagi. Hukum adalah yang tertinggi. Kasus ini sudah ditutup. Tunggu. Tabib Kekaisaran Shang. Tolong pergi lihatlah. Ya. Tang Er, tabib Kekaisaran Zhang pasti akan membersihkan namamu.
Rona pipi ini memiliki pori-pori kecil. Saya pikir seseorang telah melelehkan ulang perona pipi itu. Sengaja memasukkan bubuk bellflower. Apel. Katakan padaku mengapa kau menjebak. Ningtan, Rakyat jelata ini tidak tahu. Rakyat jelata ini tidak melakukannya. Dialah yang membunuh kakak perempuanku. Perona pipi ini dibeli di kiosnya. Dia harus bertanggung jawab. Tabib Kekaisaran Shan, periksa mayatnya. Mereka yang bersentuhan dengan bellflower, kulit di titik kontak akan mengalami ruam merang dan bernanah. Meskipun seluruh tubuh orang ini dipenuhi ruam merah, pipinya sangat bersih. Dapat dipastikan bahwa kematian itu bukan disebabkan oleh bellflower. Lalu apa penyebabnya? Alat-alat di sini tidak lengkap. Jadi, belum bisa ditentukan sekarang. Namun berdasarkan pengalaman, seharusnya karena tidak sengaja menelan makanan penyebab alergi fatal. Berdasarkan pengalaman, sungguh lelukan besar. Saya belum pernah melihat siapapun menyelesaikan kasus berdasarkan pengalaman. Sepertinya Andalah yang sungguh-sungguh sembrono mengabaikan nyawa manusia. Benar sekali, atas dasar apa? Mengapa apa yang Anda katakan benar? Saya pikir Anda hanya tabib palsu yang dibawa oleh Ningtang untuk menakut-nakuti kami. Fitnah. Aku sama sekali tidak mengenal orang ini. Yang mulia, mohon jamin pejabat tua ini. Jamin saya. Ya, yang mulia. Hidup yang mulia kasar. Tang Er, kau sedang hamil. Yang mulia sudah memberikan izin, jadi kau tidak perlu melakukan sujud. Selama kunjungan penyamaran ini, saya datang mengamati keadaan rakyat. Tak kusangka pertunjukannya sebagus ini begitu saya tiba. Liu Yan, sebagai prefek Jin Xiao di ibu kota, apakah begini caramu memerintah dan melayani rakyat? Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Pejabat ini mengakui telah salah menangani kasus ini. Pejabat ini bersedia menerima hukuman. Saya dengan rendah hati memohon. Yang mulia, kumohon beri dia satu kesempatan lagi. Baiklah. Karena Anda mengakui kesalahan dan bersedia memperbaikinya, Anda akan terus memimpin kasus ini. Jika Anda bisa menuntaskan kasus ini dan menebus kesalahan masa lalu Anda, saya akan bersikap lembut padamu. Terima kasih atas anugerah yang mulia. Pengawal bawa wanita itu masuk dan geledah dia secara menyeluruh. Hakim, barang ini ditemukan pada orang ini. Tabib Kekaisaran Shang, Anda berpengalaman. Mohon periksa barang ini. Ini adalah bubuk sarang lebam. Ini beracun, tapi tidak mematikan. Digunakan secukupnya bisa mengobati penyakit kulit. Tapi jika digunakan berlebihan, menyebabkan ruam merah di seluruh tubuh. Wanita kurang ajar. Beraninya kau mempermainkan pejabat ini. Segera mengaku dengan jujur. Hakim, ampuni nyawaku. Aku tidak tahu bubuk apa ini. Itu semua dia. Dia memberikannya kepadaku. Kau, omong kosong apa yang kau ucapkan? Hakim, jangan dengarkan omong kosongnya. Pengawal, hentikan dia. Bicaralah jujur tentang masalah ini. Jika Anda memang dipaksa atau dibujuk, pejabat ini masih bisa mengampuni hidup Anda. Hakim, kemarin kakakku makan tanpa sengaja kue shortbread dengan kacang dan meninggal karena reaksi alergi. Aku awalnya di rumah menyiapkan pemakaman kakakku. Orang ini datang mencariku, memintaku bantu pertunjukan. Lalu memberiku uang. Bantu kakakku dapat pemakaman layak. Jadi kamu menerima uangnya dan menjebakku tanpa penyesalan. Aku benar-benar tertipu olehnya. Aku awalnya berpikir dia hanya ingin memeras uang dari masalah ini. Aku tak tahu dia mau nyawamu. Cukup, tidak ada alasan lagi. Sejak keserakahan muncul dalam dirimu, kau tidak bisa lagi mengklaim tidak bersalah. Corona, apa yang ingin kau katakan? Tuanku, saya juga sesaat tersesat dan menerima suap Wang Shen. Itulah mengapa saya buru-buru memeriksa jenazah.
Kau ikut pejabat ini bertahun-tahun. Saya sangat mempercayaimu. Saya tidak pernah menyangka bahwa kau juga akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Saya belum menyentuh satu sen pun dari suap yang saya terima. Saya bersedia mengembalikan semua uang itu. Tidak. Dan menyita 2 kali lipat jumlahnya. Saya mohon hakim untuk mengampuni hidup saya. Keserakahan muncul. Kebajikan runtun. Langkah salah sebabkan banyak kesalahan. Hal-hal telah sampai pada titik ini. Kau juga harus membayar harganya atas apa yang telah kau lakukan. Melapor kepada Yang Mulia. Kebenaran kasus ini telah terungkap. Mohon Yang Mulia membuat keputusan Anda. Sepertinya, orang ini adalah dalangnya. Tangkap dia. Wang Shen, sebagai dalang. Kau berani kabur menghindari hukuman. Tahukah kau ini adalah kejahatan yang lebih besar? Yang Mulia, saya bukan penghasutnya. Penghasut sebenarnya adalah orang lain, tepat di luar Allah. Jika ada yang harus dihukum, itu seharusnya dia. Siapa yang ada di luar Allah? Bai Shi. Jadi dia. Bai Shi. Setelah kematian ayahmu, ibu tiri yang menghilang tanpa jejak. Tepat sekali. Berhenti. Yang Mulia, itu dia. Dia diam-diam menghasut saya. Saya benar-benar tertipu olehnya. Mohon selidiki dengan jelas. Bai Shi, ayahku memperlakukanmu dengan baik selama hidupnya. Kamu mengabaikan persiapan pemakamannya dan pergi begitu saja. Aku tahu sifat aslimu memang seperti ini. Jadi aku tidak mau repot mengejarnya. Tak disangka hari ini kamu akan mengantar dirimu sendiri ke depan pintuku. Kau menghancurkan hidupku yang makmur dan menyebabkan kematian Lianerku. Aku tidak tahan melihatmu hidup dengan baik. Kau hanyalah jalang yang tidak dicintai ayahnya dan ibunya meninggal muda. Apa hakmu untuk menjadi permaisuri putra mahkota dan menjalani hidup mewah? Yang Mulia Putra Mahkota, Hakim, kalian semua mendengarnya. Dia sendiri mengakuinya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya dimanfaatkan olehnya, Yang Mulia. Tak kusangka seumur hidup. Usai memanipulasi pria demi ambisi dan untung. Pada akhirnya, aku akan dihancurkan oleh seorang pria. Pengawal, sampaikan dekret kekaisaran saya, Bai Shi dan Wang Shen, komplotan penjebak permaisuri putra mahkota, serta koroner dan wanita yang menerima suap, dianggap sebagai kaki tangan. Keempatnya akan dipenjara. Eksekusi dijadwalkan besok. Liu Yan, Prefek Jingxiao, gagal menangani kasus dengan efektif, diturunkan pangkatnya menjadi Gubernur Tingzhou, melapor untuk bertugas dalam waktu 1 bulan. Terima kasih Yang Mulia atas anugerah Anda. Yang Mulia, semua itu Bai Shi yang menipu saya. Yang Mulia, ampuni hidup saya, Yang Mulia. Kau wanita, saya seharusnya tidak pernah mempercayaimu. Kau menipu saya. Seret dia keluar. Kau telah menipu saya selama bertahun-tahun. Ini semua salahmu, semua perbuatanmu. Yang Mulia, ampuni hidup saya. Terima kasih, Yang Mulia, atas keadilan bagi Tang Er. Hamba sangat berterima kasih. Ini pasti istri putra mahkota Qi. Melihat sekali mengalahkan 100 kali mendengar. Baru saja aku melihatmu berpikiran jernih dan The tenang. film was translated and Tidak heran Jenderal narrated Agungku by M Media. begitu terpikat padamu. Yang Mulia terlalu memujiku. Semua berkat kebijaksanaan Yang Mulia. Keluhan rakyat kecil kini telah terselesaikan. Jika kau bersikeras ingin berterima kasih padaku, maka kirimkan aku lebih banyak perona pipi, agar aku bisa memenangkan hati permaisuri dengan baik. Tentu saja. Setelah aku membuat kategori dan warna baru, segera kukirimkan ke Istana Permaisuri. Tang Er, kita akan menikah tanggal 6 bulan depan. Kau juga sedang hamil. Kau seharusnya tidak memaksakan diri. Kehan, aku belum pernah melihatmu bertindak manja seperti ini. Yang Mulia, jangan seperti ini di depan Yang Mulia. Baiklah, sungguh pasangan baru yang serasi. Hari pernikahan. Kediaman Marquis Wu Yuan. Nona muda, sudah hampir waktunya. Aku datang sekarang.
Tuan-tuan. Tuan-tuan. Kenapa kamu melihat ibu seperti itu? Mungkinkah kamu tidak mengenali ibu? Ibu. Ibu sangat cantik. Tuan-tuan kita juga sangat tampan hari ini. Secara tradisional, ketika seorang wanita menikah, ibu menata rambut dan merias wajahnya, meski membawa kembali tablet peringatan ibu. Sayangnya, tak ada yang membantu menata rambut dan wajahku. Nona muda, ini semua salah hamba. Hari ini adalah hari besarmu. Jadi kau sama sekali tidak boleh menangis. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Ibu, jangan sedih. Ibu masih punya tuan-tuan. Tuan-tuan bisa menyisir rambut ibu. Baik. Tuan-tuan jadi pendamping pengantin kecil ibu. Untuk mengantar ibu ke pernikahanku. Sisiran pertama sampai akhir. Sisiran kedua untuk hidup harmonis bersama. Sisiran ketiga untuk banyak anak dan cucu. Sisiran ke-10 agar pasangan menua bersama. Ibu, apakah ibu melihat? Putri ibu akan menikah hari ini. Semoga rohmu di surga. Sekarang beristirahat dengan tenang. Nona muda, waktu yang baik telah tiba. Tandu yang mulia putra mahkota sudah menunggu di luar gerbang. Pengantin pria datang menjemput pengantin wanita. Pengantin pria datang menjemput pengantin wanita. Putri ibu The berpamitan film di was sini. translated and narrated by M Media. Pengantin baru tiba. Sujud pertama kepada langit dan bumi. Ritual kepada langit dan bumi selesai. Sujud kedua kepada para sesepuh yang terhormat. Upacara restu untuk para sesepuh selesai. 3 sujud kepada para bijak. Upacara selesai. Pengantin saling membungkuk sebagai suami istri. Pasangan serasi pria berbakat dan wanita cantik. Seorang anak emas dan gadis giok. Kemarilah, menganugerahkan teh anak emas. Silakan Yang Mulia Putra Mahkota dan Permaisuri Putra Mahkota minum teh anak emas bersama. Ayah. Aku menitipkan ibuku padamu. Tuan-tuan tenang saja. Mulai sekarang ayah akan selalu bersamamu. Ki Heng, mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan aku adalah suami istri yang sah. Tang Er, mulai hari ini dan seterusnya, kediaman Marquis adalah rumahmu. Aku akan mencintai dan melindungimu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu mengalami ketidakadilan lagi. 7 bulan kemudian. Istri, apa yang sedang kau lakukan? Cepat berikan padaku. Lihat ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika kau masuk angin? Ibu, tuan-tuan bantu ibu duduk. Baik. Tidak apa-apa, aku merasa sangat.
sangat tidak enak badan. Sepertinya aku akan melahirkan. Cepat Zhou Feng, cepat, panggil bidan yang menunggu. Dan panggil dia ke kamar tidur. Ya, Istriku. Terima kasih telah melahirkan untukku, sepasang kembar naga dan funif, memberiku seorang putra dan seorang putri. Dan terima kasih, karena membuatku sangat bahagia saat ini. Bu. Wajah adik-adik merah dan menggemaskan. Seolah-olah mereka memakai perona pipi. Istriku, kamu selalu bilang tidak bisa diam. Apa yang ingin kamu lakukan di masa depan? Ingin membuat perona pipi lebih banyak dan bagus. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang, kita akan membuka yang terbesar. Toko perona pipi terbaik di ibu kota. Aku juga ingin membuka sanggar sulam. Buka. Ingin putriku belajar berkuda dan memanah, agar lebih terampil dariku. Aku mendukung itu. Kalau begitu, jika aku meminta bintang di langit dan bulan di dasar danau, Bintang-bintang bisa dipetik, matahari dan bulan bisa ditemukan. Apapun yang istriku inginkan, aku akan melewati gunung dan lautan untuk itu. Ayah, Kitibu. Tuan-tuan juga ingin dipeluk. Kemarilah. momen ini adalah kebahagiaan yang kucari.